Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Bapak di tema 6, subtema 3, dan di pembelajaran 1 dan 2. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, silakan persiapkan buku kalian dan juga buku tema 6 kalian supaya kalian siap untuk belajar hari ini. Oke, kita mulai ya. Pada suatu hari, Lani sudah mengerjakan tugas rumahnya. Lalu, Lani pergi ke dapur untuk membantu ibu memasak di dapur. Selanjutnya, Lani bertanya kepada ibu, "Ngomong-ngomong, kenapa tidak pakai sendok sayur yang biasa kita pakai, ibu?" Lalu ibu menjawab, "Manakah menurut Lani yang akan mudah panas bila tersentuh? Kuah yang panas, sendok dari logam, atau spatula dari kayu?" Lalu Lan jawab, "Tentu saja sendok sayur dari logam, Bu, yang akan lebih mudah panas. Karena panas akan didapatkan melalui sendok logam itu. Atau perpindahan panas secara konduksi kan?" Lalu ibu menanggapi jawaban dari Lani, "Wah, kamu mengamati sekali, Lani. Kamu mengamati dengan baik." Nah, setelah itu, masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Tentunya kita sudah belajar ini sebelumnya ya. Betul. Perpindahan dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatkah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin? Ada perantara yang dapat menghantarkan panas dengan baik, dan juga ada yang tidak. Betul. Kemampuan benda untuk menghantarkan panas dibagi menjadi 3. Ingat kan, yaitu secara konduktor, isolator, dan juga semikonduktor. Apa itu konduktor? Yaitu bahan atau alat yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Apa itu isolator? Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Apa itu semikonduktor? Yaitu bahan yang sedikit menghantarkan panas. Apa aja bahan konduktor? Yaitu bahan yang terbuat dari logam, aluminium, atau dari besi. Contohnya apa? Seperti alat-alat di dapur ya, yang sering ibu kita pakai, seperti panci, wajan, dan peralatan lain dari logam. Lalu apa bahan dari isolator? Yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Seperti apa? Seperti kain, kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Lalu bahan semikonduktor apa ya? Yaitu bahan yang sedikit menghantarkan panas. Yaitu contohnya bisa kita temui biasanya itu di elemen alat elektronik yang berwarna hijau. Ya. Baiklah sahabat cerdas, anakku yang soleh dan soleha, penggunaan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan, yaitu terdapat di alat-alat dapur rumah kita seperti panci. Panci terdiri dari bahan isolator dan juga bahan konduktor. Bahan isolator adalah bahan yang bisa kita pegang. Karena apa? Karena bahan isolator itu menghambat panas sehingga kita bisa megangnya. Sedangkan bahan konduktor adalah bahan yang tidak dapat kita pegang ketika panas, karena dia cepat menghantarkan panas, yaitu panas secara konduksi. Tahukah kamu, pernahkah kamu melihat termos di rumah-rumahmu? Tentu ya. Termos adalah terdiri dari beberapa bahan yang dapat memperlambat atau mengawetkan air sehingga air menjadi hangat seperti sebelumnya, atau menjadi dingin kalau diisi air dingin atau air es. Bagaimana bisa demikian? Karena termos terdapat partikel-partikel yang dapat mengawetkan air di dalamnya, yaitu ada tutup sumbat, ada dinding dalam baca, ada dinding luar kaca, ada bagian yang diisi air, ada ruang vakum atau hamba udara. Ini adalah untuk melindungi air supaya tetap hangat. Bahan pelindung dari kaca, dan ada juga penahan kaca dari karet, yaitu yang ada di bawah. Lalu siapa yang menciptakan ini? Yang menciptakan ini adalah yaitu James Dewar pada tahun 1902. James Dewar ini menciptakan yaitu
sesuatu kebutuhan di saat waktu itu James Dewar ingin bayinya itu tetap meminum air hangat. Akhirnya James Dewar membuat sesuatu produk, yaitu yang bisa kita kenal sekarang adalah termos. Oke anak-anak yang cerdas, yang soleh dan soleha, tentunya kalian masih ingat kan tentang kata kunci dari teks. Nah, menemukan kata kunci adalah hal yang penting dalam sebuah teks. Kita dapat mengingat informasi yang penting dari suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Dan juga kita dapat mengetahui kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Contohnya seperti, silahkan kalian buka bukunya, perhatikan teks pada halaman 137, silahkan kalian baca, lalu silahkan kalian temukan kata kuncinya. Setelah itu kalian lengkapi tabel yang ada di bawahnya ya, yang di ayo menulis, yaitu di halaman 138. Contohnya seperti yang ada di video ini ya. Dari kata kunci, lalu artinya, lalu kalian bikin kalimat. Seperti kata kunci adalah bahan, artinya barang yang akan dibuat menjadi satu. Kalimat yang pertama adalah aluminium merupakan bahan pembuat panci. Bel, contoh yang kedua maksudnya, bel kereta api biasanya terbuat dari bahan logam. Oke sahabat cerdas, anakku yang soleh dan soleha, masih ingat ya kamu dengan gambar bercerita atau gambar cerita? Kita telah mempelajarinya. Dan gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu cerita. Betul. Gambar yang terdapat pada sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca lebih tertarik untuk membaca buku tersebut. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti buku pelajaran. Di situ terlihat ada seorang guru dan murid-murid. Judulnya Cita-citaku, menarik bukan? Juga ada majalah atau novel. Juga ada poster atau buku bacaan. Baiklah anak-anak yang soleh dan sah, apa ciri gambar dari buku sampul atau ciri gambar sampul buku? Syaratnya harus apa? Yang pertama adalah harus gambar berisi tentang isi buku tentunya. Yang kedua, gambar dan warna yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, judul buku ditulis huruf besar dari tulisannya. Nama penulisnya pun dan juga nama penerbitnya harus ada ya. Seperti apa contohnya? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian pikirkan? Coba ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita tersebut. Yang pertama dari buku pelajaran ini. Coba kalian tangkap apa maksud dari gambar tersebut? Betul, yaitu menceritakan seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa ya. Yang kedua adalah novel atau majalah. Apa yang kalian bisa lihat dari gambar tersebut? Ya, betul, menceritakan gambar seorang anak yang terjebak dalam suatu sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk menjadi pengemis jalanan. Yang ketiga adalah poster atau buku bacaan. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang kalian tangkap dari poster tersebut? Ya, betul. Poster tersebut menceritakan tentang seorang ibu yang sedang memberi obat kepada anaknya. Setiap anak harus berani minum obat agar cepat sembuh. Oke, itulah materi untuk hari ini anak-anak di pembelajaran 1 dan 2, subtema 3 di tema 6. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.